Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari tentang descriptive adjective. Apa itu descriptive adjective? Descriptive adjective adalah kata yang mendeskripsikan atau yang menjelaskan sebuah kata benda atau sebuah kata ganti. Descriptive adjective ini menjawab pertanyaan what kind, apa jenisnya, apa tipenya. A humorous person, misalnya orang yang humoris. Which one, yang mana. The black bag, tas yang hitam. How many, seberapa banyak. 7 books, 7 buku. Nah, seterusnya bagaimana kita menemukan atau menempatkan sebuah adjektif dalam sebuah kalimat. Perhatikan contohnya. Yang pertama, she has beautiful eyes. Beautiful adalah adjektif yang bermakna cantik. Nah, beautiful di sini menjelaskan kata eyes atau mata. Beautiful eyes. Jadi tempat pertama dari adjektif adalah sebelum kata benda yang dijelaskan. Kemudian contoh yang kedua, her lips are full. Full di sana menjelaskan her lips. Kemudian di antara mereka ada are yang disebut dengan linking verbs. Nah, berarti tempat adjektif yang selanjutnya adalah setelah linking verbs. Jadi ingat, ada dua tempat dari adjektif. Yang pertama sebelum kata benda yang dijelaskannya, kemudian yang kedua setelah linking verbs. Walaupun di kalimat tertentu akan ada kata sifat yang datang setelah kata benda yang dijelaskannya. Tapi yang pasti yang utama adalah kata sifat bertempat sebelum kata benda yang dijelaskan dan setelah linking verbs. Nah, perhatikan di sana contoh linking verbs adalah be seperti is, am, are, was, were, be dan been. Kemudian ada seem, look, prove, smell, taste dan yang lainnya. Nah, kemudian ada tipe-tipe atau jenis-jenis dari adjektif. Yang pertama adalah qualitative atau descriptive adjective, kemudian quantitative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective, distributive adjective, dan compound adjective. Quantitative adjective. Quantitative adjective ini digunakan untuk mengindikasikan atau memperlihatkan jumlah dari sebuah kata benda atau jumlah dari kata benda. Misalnya some, many, little, enough, much, one, two, three, dan lain sebagainya. Contohnya, she has much money. Much di sana sebagai adjektif. Kemudian demonstrative pronoun. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menunjukkan kata benda seperti this, that, this, dan those. This digunakan untuk menunjukkan kata benda yang tunggal dekat, that tunggal jauh, this dekat dan jamak, those jauh dan jamak. Contoh kalimatnya, this book is amazing. Kemudian interrogative adjective. Nah, interrogative adjective ini digunakan dengan kata benda untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Ada what, which, whose, dan which. Seperti which book do you want to find? Nah, which di sana mendeskripsikan book.
Selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya the my, your, our, their, her, his, dan its. Contohnya, she is my wife. My wife, istriku. Kemudian ada distributive adjective. Distributive adjective digunakan untuk menunjukkan orang atau benda yang dihitung secara kolektif, merujuk kepada anggota sebuah grup sebagai individu. Contohnya, each, every, either, neither. Dalam kalimat contohnya, each person has to come to the talk. Each di sana merupakan distributive adjective. Nah, ingat, distributive adjective ini menyebabkan kata bendanya dihitung tunggal. Jadi each person adalah tunggal, subjek. Kemudian compound adjective. Compound adjective adalah kata sifat yang terbuat dari 2 atau 3 atau lebih dari 3 kata. Dan biasanya compound adjective ini dihubungkan dengan hyphen atau tanda strip dalam bahasa Indonesia, seperti lightweight, duty free, for food, part-time, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, the lady is wearing a pair of high-heeled shoes. Jadi high-heeled merupakan adjektif yang berjenis compound adjective. Kemudian qualitative atau descriptive adjective. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, qualitative atau descriptive adjective digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kualitas atau mendeskripsikan kualitas dari seorang manusia atau benda ataupun binatang. Contohnya ada tall, excellent, slim, big, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, she is beautiful. Nah, perhatikan di sana. Descriptive adjective terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah color, warna, seperti blue, green, black, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada opinion, pendapat, seperti good, pretty, ugly, dan lain sebagainya. Kemudian ada size atau ukuran, seperti big, small, slim, fat, dan lain sebagainya. Kemudian ada age, umur. Ada old, young, middle age, dan lain sebagainya. Kemudian ada shape, bentuk, seperti round, triangle, square, dan lain sebagainya. Kemudian ada origin, asal, seperti German, Indonesian, dan sebagainya. Kemudian ada material, bahan, seperti glass, kaca, metal, wool, dan sebagainya. Kemudian ada distance, jarak, seperti far, near, long, short, dan lain sebagainya. Kemudian ada temperature, suhu, seperti cool, cold, warm, dan lain sebagainya. Kemudian ada time, waktu, seperti late, early, dan lain sebagainya. Nah, order of adjectives, ya, susunan dari kata sifat atau susunan dari descriptive adjective. Bagaimana jika dalam sebuah kalimat atau sebuah kata benda dijelaskan oleh lebih dari satu
kata sifat. Nah, jika lebih dari satu kata sifat dan terdiri dari beberapa jenis kata sifat untuk menjelaskan sebuah kata benda atau seseorang, maka ada susunan yang harus diperhatikan. Katakanlah di ujung sebelah kanan setelah purpose itu adalah bendanya. Maka apa yang harus ada sebelum kata benda tersebut? Nah, yang harus ada adalah purpose, kemudian sebelumnya ada material, kemudian ada proper adjective, sebelumnya lagi ada color, sebelumnya ada shape, dan kemudian didahului oleh age didahului oleh size, dan size didahului dengan quality atau opinion, dan juga quality or opinion didahului oleh quantity atau number. Nah, tapi tidak mungkin bahwa satu kata benda bisa dijelaskan oleh keseluruhan jenis ini. Misalnya dalam sebuah kalimat, kata bendanya dijelaskan oleh size, age, dan shape, atau size dan color, kemudian size dan proper. Maka susunannya bisa diperhatikan melalui bagan ini. Contohnya, I love that really big old green car that always park at the end of the street. Ada big old green car. Green adalah color, old adalah age, big adalah size. Maka susunannya adalah big old green. Size dulu, baru age, baru warna. Kemudian contoh yang kedua, my sister adopted a beautiful big white bulldog. Beautiful big white. Beautiful adalah opinion, kemudian big adalah size, white adalah color. Nah, kemudian bagaimana kalau dua atau lebih adjektif ada dalam grup yang sama? Nah, kalau terjadi seperti itu, kita akan menggunakan N untuk ditempatkan di antara kedua adjektif tersebut. Misalnya, the house is green and red. Green dan red sama-sama berasal dari jenis descriptive adjective color. Maka kita harus menggunakan tambahan N untuk memisahkan keduanya. Kemudian, contoh lainnya, the library has old and new books. Old, new merupakan age. Sama-sama berasal dari umur. Maka juga dipisahkan dengan old. Nah, kemudian bagaimana kalau lebih dari 3? Nah, kalau lebih dari 3, maka kita menggunakan koma dan juga menggunakan N dalam penulisan kalimat tersebut. Misalnya, we live in a big white and red house at the end of the street. Ada green, white, red. Sama-sama berasal dari descriptive adjective warna. Nah, kita gunakan koma dan N. Contoh lainnya, my friend lost a red, black, and white watch. Red, black, white juga berasal dari jenis adjektif yang sama, yakni color atau warna. Dan di beberapa tempat
kita tidak perlu menggunakan N. Maka kita bisa mengatakan my friend lost a red, black, white watch. Nah, seperti itu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita perhatikan 8 contoh di bawah ini. Yang pertama, I love that beautiful old big green antique car that always park at the end of the street. Nah, diawali dengan quality ataupun opinion, kemudian age, kemudian size, diikuti color, dan diikuti proper adjective. Selanjutnya ada my sister has a big beautiful tan and white bulldog. Nah, ini gabungan dari yang berbeda jenisnya dan juga yang sama jenisnya. Yang berbeda adalah big, beautiful, tan atau warna. Kemudian yang sama adalah tan dan white, sama-sama color. Jadi size, quality, color, and color. Selanjutnya ada a wonderful old Italian clock. Wonderful opinion, old adalah age, Italian adalah origin atau proper. Kemudian ada a big square blue box. A big adalah dimension atau size, square adalah shape, dan blue adalah color. Kemudian selanjutnya ada a disgusting pink plastic ornament. Disgusting adalah opinion, pink adalah color, ornament adalah material. Selanjutnya ada some slim new French trouser. Slim adalah size atau dimension, new adalah age, dan French adalah origin. Selanjutnya ada an amazing new American movie. Amazing adalah opinion, new adalah age, dan origin Amerika. Kemudian terakhir ada I bought a pair of black leather shoes. Black adalah color dan leather adalah material. Demikian yang dapat dijelaskan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.